Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridi Hidayatullah. Saya di sini mewakili eh, kelompok saya untuk membuka presentasi yang akan kami sampaikan. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu saya sendiri Faridi Hidayatullah dan rekan saya Muhammad Barni Rahman, dan rekan satunya yaitu Krisna Ardi Sugiarto. Oke, itu kelompok, nama-nama kelompok saya. Oke, langsung saja ke menuju materi yang kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan gateway server. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi saat mengakses internet. Saya Krisna Sugiarto. Di sini saya akan menerangkan fungsi gateway. Yang pertama adalah protokol converting. Protokol converting yaitu untuk menghubungkan dua buah jaringan dengan protokol yang berbeda. Inilah gateway yang harus memiliki kemampuan untuk melakukan konversi protokol, sehingga dua protokol yang berbeda ini dapat saling dikaitkan atau dihubungkan. Sebuah gateway jaringan merupakan sebuah sistem internet working yang mengoneksikan dua buah jaringan dalam waktu yang sama dan dapat mengkonfigurasikan dalam sebuah perangkat lunak atau software. Seperti itu. Yang kedua adalah memudahkan akses informasi. Nah, ketika gateway sudah digunakan dan jaringan komputer tersebut tersambung, maka tentu saja akses informasi pun dapat berjalan dengan jauh lebih mudah. Maka gateway pun sangat berguna untuk digunakan dalam memudahkan dan melakukan akses informasi. Oke, lanjut. Hardware sharing. Seperti halnya saat kita menggunakan satu buah printer yang dapat dipakai oleh beberapa komputer. Oke, selanjutnya adalah keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisasi data-data kantor yang paling penting. Oke, yang terakhir adalah kestabilan dan peningkatan komputasi. Dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi bisnis dengan cara memberikan tugas komputasi lebih kepada satu perangkat yang didistribusikan ke komputer yang lain. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan untuk Muhammad Fani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation, yang merupakan metode mentranslasi dari IP privat ke IP publik. NAT merupakan peran penting di samping perkembangan internet. Dengan NAT, kita bisa menghemat IP publik dan juga bisa menyembunyikan skema jaringan internal. NAT dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah NAT statik, yaitu satu IP privat akan ditranslate menjadi satu IP publik. Yang kedua ada NAT dinamik, beberapa IP privat akan ditranslate menjadi beberapa IP publik. Yang ketiga ada NAT dynamic overload atau PAT, yaitu satu IP publik dapat mentranslate beberapa IP privat. Selanjutnya, NAT memiliki fungsi, yaitu yang pertama melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh ISP. Yang kedua, yaitu meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Yang keempat, menambahkan fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.